Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini kita ada perbaikan Magicom Mini ya. Ini mungkin kapasitasnya setengah liter. Ini Magicom merek Miyako. Ini menurut yang punya kerusakannya mati ya, tidak mau menyala. Lampunya saja mati kata yang punya. Ya, jadi kebanyakan kasus Magicom teman-teman ya, itu kalau mati itu biasanya fuse sensor panasnya putus ya. Ini kita coba ukur pakai multitester, skalanya kali 1K. Itu jalan ya jarumnya. Nah, coba kita ukur di kabel. Nah, ini ya di kabel colokannya itu jarumnya tidak bergerak sama sekali. Kalau kita adukan seperti ini jarumnya bergerak, tapi kalau seperti ini tidak bergerak sama sekali. Tuh, nah, jarumnya tidak bergerak sama sekali ya. Nah, biasanya posisi sensor panasnya itu ada di dalam sini ya teman-teman ya. Jadi kita buka dulu, ini baut yang bawah ini dibuka. Kita buka ya. Nah, terus biasanya ada satu lagi nih, baut samping. Kalau Magicom itu dia bautnya dua, ini tiga nih, ada dua di sini nih. Kalau umumnya Magicom itu bautnya ada dua biasanya. Ini ada tiga, kita buka juga baut sampingnya. Nah, setelah ini kita buka, ini disebut tinggal dicongkel aja sebenarnya ya. Saya cari alat dulu. Ini ya, kita congkel pakai gunting atau pakai obeng min. Seperti ini, coba masukkan ke sini. Tinggal di sini aja tuh, terbuka ya seperti itu. Cara membukanya teman-teman. Oh, ini baut arde ini. Nggak usah dilepas, dikencangkan lagi. Nah, ini kalau misalnya kalian ingin mencari posisi sensor panasnya, itu kalian tinggal telusuri aja kabel ini ya. Kabel ini masuk ke dalam sini ini. Nah, ini ada dua buah, ada tiga ya. Yang satu warna hijau dan kuning, ini arde teman-teman. Jadi ini nggak perlu dicek karena ini untuk arde. Jadi tinggal dicari di mana posisi fuse panasnya. Nah, ini ada dua kabel lagi dari colokan warna coklat dan biru ya. Nah, yang biru ini yang satu langsung ke lampu depan sini, yang satu lagi langsung ke switch untuk posisi memasak ataupun memanaskan nasi. Switch ini fungsinya teman-teman. Jadi kalau misalnya posisi dia memasak, ini kan ke bawah lampu merah yang menyala. Posisi saklar ini dia ini ya terhubung. Jadi posisi kalau saklar ini ditekan, posisi saklar terhubung, dia menghidupkan elemen pemanas ini ya, yang elemen utama teman-teman. Jadi untuk memasak nasi. Nah, sedangkan kabel birunya yang satu lagi ini ke switch ya, ke switch yang untuk memasak nasi ini. Jadi dari kabel biru ini kontak PLN, terus ini ditekan saklar ini terhubung kabel merah ke elemen pemanas, elemen utama untuk menanak nasi. Nah, sedangkan kabel coklat yang satunya ini ke sini teman-teman, ke sebelahnya, ke elemen pemanas. Ini kan ada dua kutubnya, ini ada dua, jadi satu lewat saklar, satunya lagi langsung dari kontak PLN. Nah, kalau di sini nggak ada fuse pemanasnya karena dia langsung ke saklar. Nah, yang di kabel coklat ini teman-teman itu biasanya untuk fuse pemanas. Nah, ini ada selongsong bakar ya, selongsong bakar. Itu fuse pemanasnya itu di dalam selongsong ini. Ini kita buka dulu bautnya. Kita buka dulu. Tahan ya, biar pada saat kita memutar dia tidak ikut terputar elemennya. Seperti itu. Ini kita ambil. Nah, ini kita buka saja selongsong ini, tarik seperti ini. Nah, ini ya teman-teman ya, fuse pemanasnya. Jadi kalau
kalian atau siapapun bisa memperbaiki Magicom yang mati. Nah, ini fuse ini derajatnya itu berapa ya, kita cek bentar ya. 169 derajat ya. Fuse ini nilainya 169 derajat teman-teman. Nah, ini sebenarnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Fuse ini bisa diganti dengan nilai yang ini begini ya. Fuse ini kalau misalnya kalian beli di pasar mau diganti, anggaplah ini, itu jangan kalian beli yang sama nilainya 169 derajat, karena kebanyakan fuse di pasaran itu kadang apa namanya itu speknya itu kadang tidak sesuai dengan nameplate-nya ini ya yang tertulis. Jadi kalau misalnya kalian ingin membeli di pasaran, itu belilah yang 175 derajat seperti itu. Nah, atau misalnya kalian tidak mau apa namanya mengganti, ini bisa dilangsungkan teman-teman. Fuse panas ini bisa dilangsungkan dan itu aman, tidak akan bermasalah, karena fuse ini fungsinya hanya sebagai penahan arus, bukan kalau misalnya di bagian ini ada short dia putus, bukan teman-teman. Jadi fuse panas ini hanya penahan arus panas, jadi tidak ada hubungannya kalau misalnya sistem ini konslet. Fuse ini berfungsi, fuse ini hanya penahan arus saja teman-teman, seperti itu. Jadi kalau misalnya mau kalian ganti ya juga itu lebih bagus ya. Tapi kalau misalnya tidak mau kalian ganti, ini bisa dilangsungkan teman-teman, tidak masalah, aman. Itu sudah saya apa namanya udah banyak yang ada yang saya ganti, tapi ada juga yang saya langsungkan fuse-nya dan itu aman. Dan kalau misalnya mau kalian ganti juga, itu beli di pasaran jangan disamakan ya derajatnya, itu ditinggikan seperti itu. Nah, ini kita cek pakai multi apakah fuse panasnya putus. Ini kita tempelkan ke sini ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi fuse panasnya putus seperti itu. Nah, kalau misalnya mau kalian langsungkan seperti ini kalian potong batas di ujung sini ya. Di ujung sini kalian potong seperti itu ini. Jadi ada sisanya sedikit di bagian ini. Terus untuk yang di bagian ini kalian potong juga di dekat ininya ya. Jadi usahakan memotongnya itu ini dihabiskan teman-teman, seperti itu. Nah, terus kalian sambung ini ya, kedua ujung ini ujung ini dan ujung ini disambung saja. Nah, kita pakai tang. Oke. Ini ya. Nah, terus longsong ini kalian masukkan lagi ya. Dimasukkan lagi, ukur dulu. Kalau misalnya kepanjangan bisa dipotong, ini kepanjangan ya. Jadi kita potong di sini. Potong, disesuaikan saja panjangnya. Masukkan ke sini ya teman-teman ya. Nah, masukkan ke sini seperti ini. Terus dibautkan lagi ke sini, tapi jangan lupa ada satu kabel yang tergabung ke sini ya. Ini kita pasang bautnya. Kita kencangkan lagi. Ini ya. Nah, ini setelah kita kencangkan, sekarang kita coba ya teman-teman ya. Kita tes
apakah lampunya sudah menyala atau belum. Ini ya, kita coba colok. Oke, nah ini ya, lampu merahnya sudah menyala. Terus kalau misalnya posisi kok itu lampu ini merah semua ya lampunya. Biasanya ada yang atas ini biru, biasanya yang bawah ini yang atas ini merah, yang bawah ini biru ya, tergantung produk lah, beda-beda. Kadang yang biru di bawah, kadang merah di atas. Nah ini kalau posisi saklar ditekan, nah ini terus kita buka dulu ya. Terus ini tombol ini ditekan ya teman-teman, kita mau mengetes elemen utamanya ini panas atau tidak. Jadi tombol ini ditekan, terus ini juga kita tekan ke bawah seperti itu. Lampu atas menyala sambil dirasa ya elemen ini panas atau tidak. Kalau misalnya elemen ini panas berarti udah bagus, tidak ada masalah. Tekan, saklar tekan sambil elemen yang tadi dirasa-rasa panas atau tidak. Nah ini udah terasa panas ya. Ini elemen utamanya ini untuk memasak ini sudah terasa panas. Nah sekarang kalian tinggal tes elemen yang di pinggang ya, di pinggang ini panas atau tidak. Nah ini mulai terasa panas juga, oke bagus. Nah ini kalau yang atas nggak tahu nih, pakai elemen juga nih yang atas, kita coba cek ya. Nah ini kita buka, ini kita ini gini aja nih. Nah ini juga sudah mulai terasa panas teman-teman. Ini posisi penghangat ya. Nah seperti itu. Jadi kalau misal kalian ada Magicom merek apa saja ya, yang baik yang berapa baik yang kecil yang besar, jadi kalau mati total itu biasanya kerusakan di sini. Tapi ya tetap hati-hati ya, karena ini listrik. Jadi untuk perbaikannya harus hati-hati. Untuk amannya juga ya, kalian cabut dulu ya sebelum menutupnya, karena ini nanti kita tutup. Nah kalau misalnya nasi basi teman-teman ya, nasi misalnya setelah masak kelang 1 hari, terus apa namanya, nasi menjadi basi kayak benyek ya, banyak air, padahal begitu masak dia bagus. Nah itu biasanya kalau kendala seperti itu teman-teman, itu elemen atas ini tutup atau elemen bawah ini itu sudah kurang bagus. Jadi panasnya itu sudah kurang maksimal. Nah, kenapa panasnya kurang maksimal bisa menyebabkan nasi menjadi benyek dan basi? Karena sistem penguapan udara yang terjadi pada saat dia memanaskan nasi itu tidak sempurna. Karena panasnya kurang maksimal ya, elemen bawah, elemen ini dan elemen atas. Jadi menyebabkan terjadinya titik-titik embun teman-teman di sini. Nah, kalau misalnya di sini terjadi titik-titik embun, maka embun ini yang titik-titik embun air ya, maka air yang menempel di sini itu akan jatuh kembali ke nasi. Nah, jadi karena penguapannya tidak bagus, maka di sini akan terjadi titik embun. Di sini ya, di atas ini terjadi titik embun. Terus embun ini menjadi air, nah, airnya itu akan jatuh lagi ke bawah ya, mengenai nasi yang ada di dalam sini. Jadi itu menyebabkan nasinya benyek dan menjadi basi. Tapi kalau misalnya elemennya bagus, apa namanya, panasnya normal, itu maka penguapan itu akan sempurna. Jadi uap yang keluar itu langsung ke lubang ini ya, ke lubang ini dan langsung keluar sini. Jadi tidak ada pengembunan di bagian tutup atas ini. Jadi seperti itu teman-teman ya kasusnya kalau misalnya nasinya benyek dan basi, atau misalnya Magicomnya mati, jadi kerusakannya di sini. Oke ya teman-teman ya, seperti itu. Terima kasih sudah mensupport channel kami. Jadi semoga video ini bisa membantu kalian yang ingin memperbaiki. Jadi siapapun sebenarnya bisa memperbaiki Magicom ini. Nah kalau untuk elemen atas ini itu posisinya ada di belakang ini ya, tinggal kalian buka ini aja nih, buka ini, elemennya ada di atas. Kalau untuk elemen pinggang, elemen dinding ini itu adanya di sini nih teman-teman, tuh seperti kayak ada aluminium foil, itu elemen untuk pemanasnya. Oke ya teman-teman ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe,
Semoga para subscriber saya dimurahkan rezekinya ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, enteng jodoh bagi yang belum berkeluarga, dan bagi yang sudah berkeluarga semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, serta mendapatkan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah. Terima kasih ya teman-teman ya. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.